Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praida Nurnisyanti dari Prodi Pendidikan IPS dengan NIM 360142109. Izin menyampaikan materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter atau politik moneter yaitu kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi penawaran uang atau mengubah tingkat suku bunga yang ada yang bertujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Dan pada kebijakan moneter ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran dan perdagangan. Dan untuk memperoleh tujuan tersebut, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan yaitu menerapkan sasaran inflasi, kebijakan moneter yang mengarah ke depan, akuntabilitas, dan transparansi. Dan pada kebijakan moneter juga terdapat dua jenis kebijakan, diantaranya kebijakan uang longgar dan kebijakan uang ketat. Kebijakan uang longgar yaitu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar, di mana pada kebijakan ini yang dapat dilakukan yaitu menurunkan tingkat suku bunga dan cadangan kas, membeli surat berharga di pasar modal, dan melonggarkan pemberian kredit. Sedangkan pada kebijakan uang ketat yaitu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, di mana pada kebijakan ini yang dapat dilakukan yaitu menaikkan tingkat suku bunga dan cadangan kas, menjual SBI, dan membatasi pemberian kredit. Dan di dalam kebijakan moneter juga terdapat dua instrumen. Yang pertama yaitu kebijakan moneter kuantitatif, di mana kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat suku bunga dalam suatu perekonomian. Dan adapun kebijakan yang bersifat kuantitatif diantaranya politik diskonto, politik pasar terbuka, dan politik cadangan kas. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kualitatif, di mana pada kebijakan ini Bank Sentral dalam bentuk imbauan moral kepada para pemimpin bank-bank umum agar ikut mengamankan apa yang telah menjadi kebijakan Bank Sentral, dan kebijakan yang bersifat kualitatif diantaranya yaitu politik pagu kredit dan politik pembujukan moral. Sedangkan kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dan menjaga keadaan perekonomian. Dan tujuan dilaksanakannya kebijakan fiskal ini untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian. Tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan laju investasi, mendorong investasi dengan optimal secara sosial, meningkatkan kesempatan kerja, dan menjaga stabilitas di tengah ketidakstabilan perekonomian internasional. Dan di dalam kebijakan fiskal juga terdapat jenis-jenisnya, yaitu terdapat menjadi dua, diantaranya yang pertama yaitu berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, dan yang kedua berdasarkan teorinya. Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran terdapat 4, diantaranya fiskal dinamis, di mana anggaran selalu meningkat dibanding anggaran tahun sebelumnya. Yang kedua fiskal defisit, di mana pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Yang ketiga fiskal surplus, di mana penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Dan yang keempat yaitu fiskal seimbang, di mana anggaran disusun dengan total pendapatan dan total pengeluaran seimbang. Sedangkan berdasarkan teorinya terdapat menjadi 3, diantaranya pertama, kebijakan pembiayaan fungsional, yaitu memperlihatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional guna meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang kedua yaitu kebijakan pengelolaan anggaran, di mana pengeluaran pemerintah, perpajakan, pinjaman dihubungkan dalam mencapai tujuan ekonomi yang stabil. Dan yang ketiga yaitu kebijakan stabilitas anggaran otomatis, di mana pengeluaran pemerintah akan ditentukan dengan berdasarkan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program, dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja buruh.
Dan di dalam kebijakan fiskal juga terdapat instrumen kebijakan fiskal di mana pengeluaran dan pendapatan pemerintah berhubungan erat dengan pajak. Dan dalam kebijakan fiskal ini dapat dinilai dengan dua aspek, di mana yang pertama aspek kualitatif, yaitu menyangkut dana-dana dari pajak, pembayaran, dan subsidi, dan yang kedua yaitu menyangkut dana-dana yang harus dilakukan dan harus dibayarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.